warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari salah satu kelompok di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Ibu Retno dari SMH. Video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. with this our team. So, enjoy this video. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu adanya asas hukum. Asas hukum merupakan aturan-aturan dasar atau prinsip-prinsip hukum yang abstrak yang pada umumnya memiliki pengaturan yang konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks pembahasan dari asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, ada dua pembagian kekuasaan, yaitu secara horizontal dan secara vertikal, dan juga ada pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wujud sosial dari suatu negara merupakan organisasi yang secara empirik menganut sentralisasi sejak lahir. Tetapi, organisasi yang besar dan rumit seperti ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Jika Indonesia hanya menerapkan asas sentralisasi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, maka itu sangat tidak efektif. Jadi, Indonesia juga harus memiliki asas desentralisasi. Oleh karena itu, agar lancarnya suatu organisasi, jadi negara menerapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan atau yang kita kenal dengan McDowell. Sentralisasi merupakan asas pemerintahan yang utama dalam sebuah organisasi berbangsa dan bernegara. Sentralisasi ini memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Pemerintahan pusat yang dimaksud di sini ialah presiden beserta dewan kabinet. Kewenangan yang dimaksud di sini yaitu kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik yaitu kewenangan yang membuat dan memutus sebuah kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan yang menjalankan kebijakan itu. Dalam sentralisasi ini menganut dua konsep, yaitu pertama konsep statis, yang kedua itu konsep dinamis. Nah, konsep statis ini merupakan proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya berlangsung pada puncak hierarki. Sedangkan pada konsep dinamis, yaitu proses pemusatan kekuasaannya berada pada lokus tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan garis miring atau kepada gubernur dan bupati garis miring wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Jadi asas dekonsentrasi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku positif sampai sekarang menegaskan bahwa dekonsentrasi yaitu sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan. Asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari tiga segi. Yang pertama dari segi wewenang. Asas ini melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang ada di daerah. Yang kedua dari segi pembentuk pemerintahan, yang berarti membentuk pemerintah lokal administrasi yang ada di daerah-daerah. Yang ketiga dari segi pembagian wilayah. Asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah pemerintah lokal administratif. Tidak maupun sentralisasi, negara dapat menerapkan asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi sendiri memiliki dua konsep, yaitu konsep statis dan konsep dinamis. Konsep statis adalah suatu keadaan dalam organisasi negara di mana proses pengambilan kebijakan berada di puncak hierarki organisasi. Sedangkan konsep dinamis adalah suatu proses penyebaran kekuasaan atau wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan di luar puncak organisasi. Fungsi asas dekonsentrasi sama dengan asas sentralisasi, yaitu yang pertama, hukum nasional tetap efektif melalui aparatur pemerintahan pusat yang ada di daerah. Yang kedua, pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pimpinan organisasi, sedangkan pelaksanaan keputusan dilakukan oleh aparatur yang ada di daerah. Dan yang ketiga, terciptanya administrasi lapangan. Menurut Yunus M. Hajar,
Dekonsentrasi adalah penugasan yang diberikan kepada pejabat yang memiliki hubungan hierarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas tertentu, disertai hak untuk mengatur dalam membuat keputusan, serta pertanggungjawaban terakhir diberikan kepada pemerintahan yang bersangkutan. Pengaturan dekonsentrasi ada dalam beberapa undang-undang. Pengaturan dekonsentrasi ada dalam pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala instansi vertikal di atasnya kepada pejabat-pejabat di daerahnya. Selanjutnya, menurut pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Selanjutnya mengenai asas desentralisasi. Dilihat dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dapat terwujud apabila terdapat penyerahan atau overgrazing wewenang pemerintah dan desentralisasi otonomi serta tugas pembantuan atau delegation. Ada dua konsep pengertian dari desentralisasi. Yang pertama adalah konsep statik. Konsep statik yaitu suatu keadaan dalam organisasi di mana pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya tersebar di seluruh pelosok wilayah negara atau di luar puncak hierarki organisasi. Yang kedua adalah konsep dinamik, yaitu adalah suatu proses dari penyebaran kekuasaan atau kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan di luar puncak hierarki organisasi negara atau di seluruh pelosok wilayah negara. Dari kedua konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari desentralisasi adalah menciptakan hukum-hukum yang berlaku lokal dan menciptakan keanekaragaman kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan karakter masyarakatnya. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh elemen di luar puncak organisasi dan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan sendiri kepada masyarakat di wilayahnya. Maka dari hal itulah lahir pemerintahan daerah dalam sebuah negara bangsa. Menurut Smith, ada beberapa ciri dari desentralisasi. Yang pertama, penyerahan wewenang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat pada daerah otonom. Yang kedua, fungsi yang diserahkan bisa dirinci atau merupakan fungsi sisa. Yang ketiga, penerima wewenang adalah daerah otonom. Yang keempat, wewenang mengatur dan mengurus kepentingan bersifat lokal. Yang kelima, wewenang mengatur adalah wewenang menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan abstrak. Yang keenam, wewenang mengurus adalah wewenang yang menetapkan norma hukum bersifat individual konkret. Yang ketujuh, keberadaan daerah otonom di luar hierarki organisasi pemerintah pusat. Yang kedelapan, menunjukkan pola hubungan antar organisasi. Yang kesembilan, menciptakan variasi politik dan struktur keragaman dari sistem politik. Membedakan tujuan dari desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional atau kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional ada tiga. Yang pertama, sebagai political education atau pendidikan politik. Tujuan dari desentralisasi ini diharapkan masyarakat lebih belajar memahami dan mengenali berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik yang mereka hadapi. Selain itu, juga belajar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam penerimaan dan belanja daerah. Yang kedua, tujuan dari desentralisasi adalah untuk latihan kepemimpinan. Tujuan yang kedua ini didasarkan atas asumsi bahwa pemerintah daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan birokrat sebelum mereka menduduki posisi-posisi di level nasional. Tujuan yang ketiga adalah untuk stabilitas politik. Selanjutnya, tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah terdapat tiga tujuan. Yang pertama, tujuan desentralisasi adalah sebagai political equality. Artinya, dalam pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Yang kedua, tujuan dari desentralisasi adalah sebagai local accountability. Artinya, dalam pelaksanaan desentralisasi diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan di daerah, dan juga hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah. Yang ketiga, tujuan dari desentralisasi adalah sebagai local responsive. Di sini didasarkan atas asumsi bahwa pemerintah
atas jalan ekonomi di daerah. Jadi, tujuan dari desentralisasi adalah agar tidak terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja. Dan dengan desentralisasi diharapkan terwujudnya distribusi kekuasaan serta terwujudnya pemerintahan yang Dalam demokratis. pelaksanaan desentralisasi mengandung beberapa kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan desentralisasi diantaranya yaitu membuka kemungkinan memunculkan fanatisme kedaerahan, lalu membuka kemungkinan dari bagian-bagian atau wilayah untuk memisahkan diri. Adapun kelebihan dari sistem desentralisasi diantaranya yaitu memberantas sistem birokrasi yang bertingkat-tingkat, lalu dengan prinsip welfare state dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berdimensi kedaerahan atau lokal. Pengaturan desentralisasi diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yang pertama, terdapat dalam pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat di atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Berikutnya diatur dalam pasal 1 huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita masuk di bagian terakhir yaitu mengenai apa itu tugas pembantuan atau yang dikenal dengan McBride. Jadi, tugas pembantuan merupakan asas yang diwariskan dari hukum tata usaha negara Hindia Belanda, dan di dalam hukum tata usaha negara Hindia Belanda ini tugas pembantuan itu disebut dengan McBride yang diatur di dalam pengaturan desentralisasi 1930. Di samping istilah McBride, di Belanda juga dikenal dengan istilah McDuster. Jadi, McBride adalah kewajiban daerah otonom untuk menjalankan peraturan perundang-undangan pusat atas penugasan dari pemerintah dengan jalan mengadakan peraturan daerah guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan pusat dengan kondisi daerah otonom tersebut. Sementara dalam McDuster, daerah otonom tidak diwajibkan untuk mengadakan peraturan khususan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan tugas pembantuan ialah tugas yang ikut melaksanakan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal yang berhak mengurus dan mengatur urusan rumah tangga tingkat atasannya. Tugas pembantuan hanya bersifat sebagai membantu, tidak dalam konteks hubungan atasan dan bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak memiliki hak untuk menolak. Dalam tugas pembantuan juga memiliki tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Dan yang kedua, untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah serta membantu mengembangkan pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Selanjutnya, mengenai pengaturan McDuane atau tugas pembantuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku dan berlaku positif diantaranya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melakukan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Kemudian dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari desa ke daerah untuk melakukan hal-hal tertentu atau urusan tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melakukan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Selanjutnya dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa ataupun dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas-tugas.
provinsi kepada kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, jadi teman-teman, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.